Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Ahmad Hamid dengan NIM 430402300088. Nah, saya adalah mahasiswa Psikologi Islam semester 5 dari Prodi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Psikoterapi dan Konseling Islam karya Agus Hermawan, SPDI MA, yang diterbitkan oleh Yayasan Haji Kartini Kudus pada tahun 2024. Nah, buku ini tuh disusun sebagai buku ajar yang relevan dengan kurikulum UIN Salatiga hasil revisi tahun 2023. Nah, sehingga tuh sangat cocok digunakan oleh mahasiswa, khususnya yang mengambil konsentrasi bimbingan dan konseling Islam, psikologi Islam, dan ataupun psikoterapi Islam. Nah, secara umum tuh buku ini membahas konsep, prinsip, mode, serta penerapan konseling dan psikoterapi Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, penulis menekankan bahwa manusia itu tidak hanya makhluk biologis dan psikologis, tapi juga makhluk spiritual dan religius, sehingga pendekatan terapi Islam itu harus menyentuh seluruh aspek tersebut. Nah, buku ini terdiri dari 8 bab yang disusun secara sistematis, dimulai dari pengertian dasar hingga aplikasi praktis psikoterapi Islam. Nah, pada bab pertama itu penulis menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, serta perbedaan dan persamaan antara konseling dan psikoterapi Islam. Nah, di sini ditegaskan bahwa konseling Islam berfokus pada individu yang masih dianggap normal maupun yang sudah mengalami masalah. Nah, sedangkan psikoterapi Islam itu lebih diarahkan pada individu yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan yang lebih mendalam. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu individu mencapai kesehatan mental dan spiritual. Kemudian di bab 2 itu membahas tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Manusia dipandang sebagai makhluk biologis, pribadi, sosial, dan religius. Penulis mengaitkan konsep nafs, akal, dan kalbu dengan kebutuhan manusia terhadap terapi konseling Islam. Nah, bab ini tuh sangat penting karena menjadi landasan filosofis dan teologis praktik psikoterapi Islam seperti itu. Kemudian di bab 3 ada di sini tuh membahas tentang sejarah psikoterapi Islam itu sendiri. Nah, seperti teknik-tekniknya, terus ada hubungannya dengan ilmu lain seperti psikologi dan psikiatri. Nah, penulis mengaitkan pemikiran tokoh-tokoh Islam seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyimah Al-Jauziyah. Nah, serta menjelaskan bahwa Islam itu sejak lama telah mengenal konsep penyembuhan jiwa melalui pendekatan religius. Kemudian ada di bab 4, buku ini membahas konsep sehat dan sakit dalam Islam. Sehat tidak hanya diartikan sebagai bebas dari penyakit fisik, akan tetapi juga mencakup kesehatan mental, spiritual, sosial, dan moral. Nah, Al-Quran sendiri itu di sini diposisikan sebagai syifa atau penawar bagi penyakit hati dan jiwa. Kemudian di bab selanjutnya, di bab 5, membahas tentang manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam yang berguna sebagai pedoman praktis bagi calon konselor atau terapis Islam dalam memberikan layanan secara profesional dan etis. Kemudian pada bab 6 dan bab sampai hingga bab 8 itu penulis memaparkan penerapan psikoterapi Islam secara konkret seperti melalui tilawah Al-Quran, tazkiyatun nafs, taklimah, takrimul akhlak, serta ruqyah. Nah, bagian ini menjadi keunggulan buku karena tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dan kontekstual dengan realitas kehidupan masyarakat seperti itu. Nah, secara keseluruhan kelebihan buku ini itu terletak pada yang pertama ada bahasa yang relatif mudah dipahami sehingga tetapi saya ulangi. Secara keseluruhan, kelebihan buku ini terletak pada yang pertama ada bahasa yang relatif mudah dipahami meskipun memuat konsep akademik. Nah, kemudian ada landasan Islam yang kuat baik Al-Quran, hadis maupun pemikiran ulama. Kemudian yang ketiga ada sistematika penulisan yang runtut sehingga memudahkan pembaca memahami keterkaitan antara bab seperti itu. Nah,
Adapun kekurangannya itu buku ini masih bisa dikembangkan dengan contoh kasus atau studi lapangan sehingga akan lebih memperkaya pemahaman praktis pembaca seperti itu. Kemudian terakhir sebagai penutup, buku psikoterapi dan konseling Islam ini tuh sangat direkomendasikan bagi mahasiswa, akademisi maupun praktisi yang ingin memahami tentang pendekatan penyembuhan jiwa berbasis nilai-nilai Islam. Nah, buku ini menegaskan bahwa kesehatan mental dalam Islam itu tidak bisa dilepaskan dari iman, ibadah, dan akhlak. Nah, cukup sekian review buku apa tadi buku psikoterapi dan konseling Islam. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Karena namanya manusia tidak akan luput dari kesalahan, akan tetapi yang membedakan manusia dengan iblis itu manusia bisa berubah menjadi lebih baik seperti itu. Demikian review yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.